Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang dari Allah Bapa sudah akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Iya. Shalom. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Sampai hari ini kita masih beroleh kasih karunia Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Ya, diizinkan Tuhan datang ke hadapan Beliau yang sungguh mulia. Ini adalah waktu yang amat sangat berharga. Amin, saudara. Ya, saya amat sangat bersyukur kepada Allah Bapa karena sampai hari ini masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman-Nya serta penguraiannya untuk diberitakan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada hamba Tuhan di tempat ini yang memberi kesempatan bagi saya untuk berbagi kehidupan di dalam firman Tuhan. Selamat sore, kita ketemu kembali. Ini kali yang kedua saya ada di hadapan para jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya amat bersukacita. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada saat ibadah sore hari ini, saudara, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang berjudul Orang yang beroleh pemulihan sejati. Mari katakan, orang yang beroleh pemulihan sejati. Haleluya. Anda mau dipulihkan? Amin. Tapi yang ngomong cuma sepertinya 50%. 50% lagi gimana? Gak mau dipulihkan? Anda mau dipulihkan? Amin. Oh, amin. Ya. Naik 10%, 60. Anda mau dipulihkan? Amin. Oh, yes. Puji Tuhan. Ya, sebab pemulihan itu dari Tuhan. Amin. Iya. Pada saat ini kita ada di hadapannya. Inilah saatnya kita meminta bagi Tuhan untuk beroleh pemulihan yang sejati. Saudara-saudara terkasih, saudara tidak kebetulan ada di dalam jemaat yang indah ini. Kita semua tidak kebetulan ada berkumpul pada saat sore hari ini, saudara, di dalam sebuah komunitas yang menamakan komunitasnya adalah Visi Pemulihan Roh Kudus. Persekutuan doa pemulihan oleh Roh Kudus. Pemulihan itu ada di dalam kuasa Roh Kudus. Amin, saudara. Pemulihan yang sejati itulah yang kita rindukan. Saudara-saudara, ketika saudara membutuhkan sebuah pemulihan dari sakit penyakit saudara, saudara bertanya kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan, memulihkan sakit penyakitku. Ketika Anda, saudara dan saya sembuh, bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara, pemulihan sudah terjadi. Namun bagaimana kita dapat memahami ketika Tuhan izinkan kita sembuh, saudara?
Apakah pemulihan kesembuhan itu dalam pandangan daripada Roh Kudus adalah semata-mata pemulihan dari sakit penyakit jasmani kita, saudara? Dapatkah kita mengingat bagaimana pada saat Yesus Kristus ada di bumi ini, saudara-saudara? Di dalam pelayanannya Yesus Kristus menyembuhkan yang buta, menyembuhkan yang timpang kaki, menyembuhkan penyakit-penyakit yang menurut orang-orang pada saat itu mustahil disembuhkan, saudara-saudara. Apakah saat itu Tuhan Yesus hanya ingin orang-orang yang sakit beroleh kesembuhan? Apakah Yesus Kristus hanya mau memberikan berkat kesembuhan kepada mereka? Yesus Kristus memberikan pemulihan yang sejati kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang menerima mujizat, kepada orang-orang dilayani oleh Yesus Kristus. Bukan hanya kesembuhan dari sakit penyakit, sebab Ia berkata, jangan engkau beritahu kepada orang lain. Bukanlah menunjukkan kemegahan daripada Yesus Kristus, menunjukkan supaya Ia tenar, saudara-saudara. Tetapi Ia mau menanti-nantikan siapa yang kembali berterima kasih kepadanya. Saudara-saudara, orang yang datang berterima kasih kepadanya bukanlah hanya mendapatkan pemulihan kesembuhan secara jasmani, tetapi jiwa dan rohnya sembuh. Amin, saudara-saudara. Itulah kesembuhan jasmani, bahkan kesembuhan jiwa dan roh yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam kuasa-Nya. Saudara-saudaraku, agar orang-orang bukanlah hanya mendapatkan berkat-berkat dari sorga, dari kuasa daripada Allah Bapa, tetapi Tuhan Yesus merindukan lebih lagi dalam, lebih lagi mahal, saudara-saudara, yaitu pemulihan yang diperoleh secara keseluruhan, pemulihan yang sejati, saudara-saudaraku. Saudara, Anda dan saya segambar dengan Allah Bapa pada saat diciptakan. Amin, saudara. Segambar dengan Allah Bapa. Sebagaimana Allah Bapa, sedemikianlah manusia serupa, saudara-saudara terkasih. Adam diciptakan, Hawa diciptakan segambar dengan Bapa di sorga. Mulia, saudara-saudaraku, kudus, saudara-saudara terkasih. Tetapi saudara, pada saat iblis datang menggoda dan manusia pertama ini jatuh dalam dosa, maka ada di dalam maut, saudara-saudara. Upah dosa adalah maut, saudara-saudaraku. Saudara-saudara terkasih, saudara dikasihi Yesus, saat ini Yesus Kristus mau menyatakan kasih-Nya lebih lagi pada kita, saudara-saudara. Adam dan Hawa jatuh karena semua orang sudah berdosa, maka kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah hilang dari manusia, saudara-saudara. Saudaraku, teolog ternama menyatakan bahwa manusia sudah rusak total. Johannes Calvin mengatakan demikian. Sudah rusak, saudara-saudara.
Nah, kalau sudah rusak, tentu perlu dipulihkan. Amin, saudara. Pemulihan bicara kembali kepada kondisi semula. Saudaraku, kalau saudara sakit datang ke dokter, ya, aduh sakit, pasti pikiran pertama ke dokter aja, gitu ya. Tapi di sini pasti pertama kali bilang ke Tuhan aja. Amin, saudara. Berdoa kan gitu ya. Ke dokter aja. Ketika ke dokter, sakit mah diobati, sembuh. Ada sisa nggak? Ini pribadi saya sakit mah, ini diperiksa sampai difoto ke dalam, ada yang luka 2 di dalam, lalu dikasih obat disembuhkan. Itu pada saat saya kuliah, biasa anak kuliah, ya terbatas semuanya gitu ya, dengan terbatas, ya terlebih keuangan begitu kan, ya. Nah, lalu diobati, sampai sekarang ada nggak sisanya? Ada, saudara. Masih terasa. Sudah sembuh, sudah. Tetapi pemulihan, kesembuhan daripada Roh Kudus itu kembali kepada semula. Semua kembali tuntas, kembali seperti semula. Pemulihan yang sejati, kesembuhan yang sejati, saudara-saudara. Saudaraku, pemulihan kepada orang-orang yang berdosa, yang sudah rusak total dalam pandangan teolog ternama tadi, saudara-saudara, membutuhkan pemulihan. Dan bukan pemulihan yang biasa-biasa, bukan pemulihan yang hanya dari manusia, tetapi pemulihan oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Pemulihan sejati, pemulihan yang hakiki, pemulihan yang sempurna. Tentu saudara semua mau. Amin, saudara. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ini bagian dari kalimat pertama, bagian A. Saudara terkasih, saudara bukan hanya manusia yang rindu dipulihkan, bukan hanya manusia yang mau untuk disembuhkan, untuk dikembalikan menjadi sesuatu kondisi yang baik seperti semula, tetapi Allah Bapa di surga lebih lagi merindukan kita semua memperoleh pemulihan yang sudah disediakan olehnya. Tuhan kita luar biasa, amin, saudara. Haleluya. Saudaraku, pada saat ini saudara, kita mau belajar lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Baiklah, kita menemukan ciri-ciri orang yang beroleh pemulihan sejati. Ciri-cirinya yang pertama adalah bertobat. Apa, saudara? Haleluya. Kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan 30, saudara. Ulangan 30 kita baca bersama ya. Ayat 2 dan 3. Ulangan 30 ayat 2 dan 3. Mari kita baca. 2, ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segala hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu
Ia akan membukakan engkau kembali dari segala masalah kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Amin. Amin. Saudara, apabila engkau berbalik kepada Tuhan, saudara-saudaraku, maka Tuhan Allah akan memulihkan keadaanmu. Saudara-saudara terkasih, berbalik. Kalau berbalik, saudara, saya begini awalnya. Apakah begini dikatakan berbalik? Saudaraku, apakah dari seperti ini lalu saya menghadap ke kiri, ini dikatakan berbalik? Ya, ini menyerong ya. Dari posisi seperti ini, saudaraku, lalu saya ambil langkah seperti ini. Apakah ini berbalik? 180. Jangan kelebihan ya. Jangan 360 aja balik lagi. Enakan tuh muter ya, saudara-saudara. Berbalik, bertobat, saudara-saudara terkasih. Saudara, saya percaya kita semua di sini selalu berusaha untuk bertobat, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saudara, bertobat, Tuhan nyatakan bahwa orang yang sudah ada dalam dosa itu ada di dalam maut, saudara. Tetapi yang bertobat, yang datang mencari Tuhan, yang datang kepada Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ia beroleh pengampunan dari Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudaraku, di zaman sekarang ini, apalagi masa-masa pandemi corona ya, waduh, penghasilan 50% aja udah syukur dah. Ya, itu bagi banyakkan karyawan gaji tetap. Tetapi bagi kalangan yang mendapat penghasilan di lapangan, ini seringkali saya dengar lebih terpuruk lagi, saudara-saudara. Nah, iya, saudara, sebelum corona pun orang senangnya kalau ngambil sesuatu yang berharga, yang jauh daripada kemampuannya, itu ngambilnya kredit ya, supaya bisa memperoleh barang itu gitu ya. Saudara, dengan bertobat akan mendapatkan pemulihan. Pemulihan yang sejati, amin. Pemulihan sejati sungguh berharga, amin, saudara. Tidak dapat kita beli seberapapun uang kita untuk bisa cari ke toko pemulihan di mana ya. Saya punya uang nih 1 triliun gitu. Tidak bisa, saudara. Ya. Saudara, pemulihan sejati, bahkan pemulihan itu bukan hanya memulihkan kondisi kita, saudara-saudara, dalam kehidupan kita di bumi ini, tetapi diberikan anugerah kehidupan kekal di surga pada saat kita meninggalkan bumi ini. Wow, luar biasa besar. Saudaraku, itu mahal sekali. Dengan mahalnya itu, saudara, maka dengan kebiasaan orang Kristen, ya, dengan cara-cara kredit, bertobatnya pun bertobat kredit. Ya, saya mau bertobat dengan tidak berbohong lah ini. Saya mau coba inilah, bisa saya. Tidak akan berbohong.
berusaha dan berusaha. Ya, mungkin sudah semakin bagus tuh. Gitu ya. Barulah kemudian, saya mau bertobat ini untuk tidak pernah membenci orang. Saudara-saudara terkasih, ya, bertobat kredit, ya, nyicil. Tapi ada juga yang bertobatnya istilah buah tomat ya. Iya, setelah selesai ibadah bertobat. Setelah selesai ibadah kumat. Bertobat tomat. Nih ya saudara-saudara. Berusaha nyicil tetapi kembali jatuh. Saudara-saudara terkasih. Inilah sesuatu yang berbeda daripada Tuhan. Sesuatu yang amat berharga disediakan oleh Bapa di surga. Pemulihan sejati, hidup kekal, hidup di surga setelah kita selesai dari bumi ini, saudara. Amat sangat mahal. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak memerlukan uang kita untuk beli. Tidak perlu, saudara. Mengapa kita harus kredit? Saudara-saudara, yang Tuhan mau adalah kita memberi hati kita, memberi diri kita untuk lahir kembali, dilahirkan oleh Roh Kudus menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama, yang gelap itu saudara, yang penuh dengan dosa-dosa itu menjadi yang baru, itu mati saudara. Tinggal yang baru, yang bersih, yang suci, yang kudus. Dengan sedemikian saudara-saudara, maka orang yang sedemikian tidak akan berbuat dosa lagi, saudara. Sebab ada benih daripada kebenaran ada dalam dia yang sudah ditaruh oleh Yesus Kristus. Saudara, suatu yang sangat mengikat kita di dalam dosa. Dosa-dosa yang mengikat. Kalau tidak melakukan, enggak enak rasanya. Ya, akhirnya lakukan lagi tuh dosa yang sama. Besok lakukan lagi. Saudara, ketika lahir baru, sedemikian kuatnya ikatan dosa yang lama mengikat kita, membelenggu kita, memaksa kita untuk melakukan terus-menerus. Lahir baru itu terputus, saudara-saudara. Pemulihan sejati. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi tidak perlu kredit. Amin. Iya. Pertobatan yang cash, ya. Cash and carry. Hanya beri, bukan uang tapi beri hati, saudara. Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beroleh pemulihan sejati adalah orang yang patuh akan firman. Apa saudara? Amin. Iya, memang kalau untuk patuh agak-agak berat. Iya tuh. Makanya suaranya juga berat saya dengar. Jadi saya bercanda ya, saudara-saudara. Kita semua merindukan pemulihan, amin. Dan firman Tuhan katakan, saudara, taatlah, patuhlah akan firman. Mari kita buka Matius, kitab Matius, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa pada hari ini memberi berkat yang dahsyat bagi kita. Saudara, saya tidak pernah janjian kepada worship leader untuk lagu-lagu yang akan dinaikkan. Tapi inilah Tuhan. Saya bergumul kepada Tuhan, apa Tuhan yang akan saya sampaikan kepada umat-umat-Mu? Sekian lama sampai diberikan itu
pagi hari tadi menjelang siang. Haleluya. Matius 12 ayat yang ke-11, 12, 13. Ya. Mari kita baca dengan suara yang keras, saudara. Matius 12 ayat 11, 12, 13. 2, ya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Tuhan Yesus katakan apa, saudara? Ulurkanlah tanganmu. Apa yang dilakukan orang itu? Dan ia mengulurkannya. Ada kepatuhan dari orang itu, saudara-saudara. Apakah kepatuhan yang diberikan oleh orang itu hanya di dalam hatinya karena untuk menjadi sehat? Kita lihat, saudara-saudara, bahwa perikop ini berbicara tentang hari Sabat. Saudaraku, pada masa itu pemahaman tentang Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Ya. Itu sudah menjadi pemahaman yang ada di dalam kerangka berpikir orang-orang pada saat itu. Saudara-saudara, dan itu sudah menjadi kebiasaan, tradisi, membudaya, sehingga ketika pada masa berpuasa, pada hari Sabat, maafkan saya, pada hari Sabat, saudara-saudara, ada imam-imam melihat, maka langsung ditegur, tidak boleh. Saudara, jadi jelaslah bahwa orang yang diminta oleh Yesus Kristus mengulurkan tangan ini, dia ada di dalam tradisi itu. Bukanlah semata-mata yang ada dalam dirinya hanya ini kesembuhan, tetapi dia ada di tengah-tengah orang, dan orang dapat menyatakan kepada dia melanggar. Pemahaman tentang Kristen ya pada zaman itu, Yudaism, agama Yahudi, saudara. Percaya Allah Bapa. Yesus Kristus baru datang pada saat itu. Saudara-saudara terkasih. Tetapi ia patuh di dalam kondisi ada aturan norma-norma yang ada di sekelilingnya sebagai manusia yang pun dapat menghukumnya. Tetapi ia patuh terhadap Yesus Kristus. So, ia percaya Yesus Kristus itu dapat menyembuhkan. Tentu pada saat itu, saudara-saudara, seperti kita pada saat ini, mungkin ada satu orang pria yang kita belum tahu terlalu banyak dan menyebut namanya Yesus Kristus. Katakan kita pada saat itu, apakah kita tahu dengan jelas bahwa yang namanya Yesus itu adalah Tuhan? Sehingga ia langsung mengulurkan tangan. Saudara-saudara terkasih, patuh kepada Tuhan adalah patuh yang kepatuhannya mengindahkan peraturan-peraturan manusia, mengutamakan otoritas daripada Tuhan. Saudara-saudara, saya orang Batak, marga saya Huta Barat. Saya ada di dalam lingkungan norma-norma
budaya Batak. Saya tidak bisa sembarangan bersikap. Sebab ketika saya sembarangan melanggar norma budaya Batak, maka kepala-kepala adat, raja-raja adat itu bisa menyatakan bahwa saya salah, bahwa itu tidak benar, tidak baik. Tetapi apakah saya berani patuh kepada Tuhan dengan norma-norma budaya yang diciptakan oleh manusia? Saudaraku terkasih, saya harus memberanikan diri menyatakan ini kepada kita, saudara. Ini merupakan kesaksian dalam kehidupan saya. Saudaraku, keluarga saya sedang berbicara tentang mengukal holi, membongkar tulang-tulang nenek saya yang ada di Madiun untuk dibawa ke Tarutung, membuat tugu, saudara. Dan di tugu sana itu bukanlah diangkat tulang terus dimasukkan ke tanah lagi, bukan, tetapi ke laci yang ada di tugu itu. Dan saya, puji Tuhan, diberi kekuatan, keberanian untuk menyatakan kepada bahkan bapak udah saya, orang-orang yang lebih tua dari saya, bahwa saya cucu pertama yang punya andil, punya peran di dalamnya. Dan saya nyatakan bahwa kalau diambil dari Madiun itu di tanah kuburan masuk ke Tugu Kelaci, saya tidak berani melakukannya, sebab Tuhan melarangnya. Tuhan katakan bahwa kita dari debu tanah dan kembali kepada haleluya, patuh akan firman. Yang ketiga, saudara, ciri-ciri orang yang beroleh pemulihan sejati, yaitu berpuasa. Oh saudara, ini juga agak berat ya suaranya. Iya, sebab ini bukan hal yang enak. Kalau yang enak adalah hidangan banyak di sini, wah itu enak. Yang mana yang dulu saya makan, kan gitu ya. Mari kita lihat, saudaraku, berpuasa yang bagaimana yang dirindukan Tuhan untuk pemulihan kita. Yesaya 58, saudara-saudara. Yesaya 58. Ya. Ayat yang ke-6, 7, 8. Sekali lagi saya meminta kita semua membaca dengan suara keras. Yesaya 58 ayat 6, 7 dan 8. Dua ya. Bukan. Supaya engkau memerdekakan orang yang menganiaya dan mengatakan setiapku, supaya engkau menjalankan ilmu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah kamu akan berdekat seperti hajar. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan ada di sana padamu. Haleluya. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Apa yang diperoleh kebenaran menjadi barisan depanmu. Apa yang diperoleh pemulihan apa? Kemuliaan Tuhan
menjadi barisan di belakang. Haleluya. Hal-hal yang amat sangat berharga yang disediakan oleh Bapa di surga. Untuk memulihkan kita, memulihkan dan memulihkan. Mengembalikan kemuliaan yang dari Bapa yang sudah ditaruh kepada manusia yang hilang itu, saudara. Menjadi kembali. Manusia menjadi mulia di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara-saudara terkasih. Berpuasa yang bagaimana, saudara? Saudara, ketika saya membaca sebentar, saudara, kepada kita semua ayat-ayat sebelumnya, cepat saja saya baca, saudara-saudaraku. Ayat yang ketiga, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain, karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, puasa yang dirindukan Tuhan adalah bukan semata-mata puasa tidak makan, tidak minum, saudara-saudara. Bukanlah semata-mata puasa yang mempuasakan daging kita, jasmani kita, tetapi puasa yang mempuasakan jiwa kita dan roh kita juga turut berpuasa. Saudara-saudaraku, berpuasa yang bagaimanakah? Ayat 6, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Melakukan kasih kepada sesama. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Memberikan kasih kepada sesama. Saudara-saudara terkasih, dan pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Amin, saudara. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, berpuasa pada saat ini, saudara kita yang terkasih sedang berpuasa di dalam sekitar 1 bulan, saudara-saudara. Ini pun tidak kebetulan, saudara, firman ini datang kepada kita pada saat ini. Biarlah kita boleh melihat hikmat, makna, kita tarik dari firman Tuhan yang sudah dinyatakan pada saat ini, untuk beroleh pemulihan yang sejati. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, sedemikian amat sangat baiknya Bapa kita di surga, sedemikian amat sangat mengasihi kita Yesus Kristus yang sungguh luar biasa itu, saudara. Sedemikian amat sangat besar kerinduan daripada Tuhan kita
agar kita beroleh pemulihan, dan itu adalah pemulihan yang sejati, pemulihan yang sempurna, pemulihan yang dari sorga. Saudara-saudaraku terkasih, orang yang sudah beroleh pemulihan, maka ia terpulihkan. Dan pemulihan itu adalah pemulihan segala sesuatu. Pemulihan dari Tuhan. Tuhan merindukan segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang perlu dipulihkan. Tuhan rindu memulihkannya. Amat sangat luar biasa, teman. Saudaraku terkasih, adalah ciri-ciri orang yang beroleh pemulihan yang sejati, yaitu yang pertama, saudara, bertobat. Yang kedua, saudaraku, patuh akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, berpuasa. Daging, jiwa, dan roh menyatakan kasih Kristus. Terpujilah Tuhan yang sungguh besar, yang sungguh amat sangat baik. Saudara terkasih, saudara-saudara yang pada saat ini merindukan pemulihan daripada Roh Kudus, saudara mari datang kepada Tuhan. Saudara mari dalam sikap doa, saudara. Kita akan menaikkan pujian, saudaraku, untuk menyatakan kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang dengan penyembahan yang sungguh kepada Tuhan. Kita mau datang memberikan jiwa kita, roh dan tubuh kita untuk memperoleh pemulihan yang sejati itu dari Tuhan. Saudara, mari imam musik boleh menaikkan pujian lagu yang pertama tadi kita nyanyikan, Ku Menyembah. Haleluya. Saudara terkasih, mari kita dalam sikap doa. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan saya, saudara-saudara. Ku menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, saudara-saudaraku. Saya sungguh merasakan, saudara, sesuatu kekuatan yang besar sejak awal pertama ibadah ini dimulai, saudara-saudara. Biarlah kita boleh menyatakan kepada Tuhan bahwa ini aku Tuhan. Kita lakukan secara singkat, saudara-saudaraku. Oh haleluya. Mari beri dirimu. Mari nyatakan kepada Tuhan bahwa aku ini Tuhan, dengan apa yang ada padaku. Saat ini beberapa hal yang kurindukan untuk Engkau pulihkan. Haleluya, Jesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, apabila saat ini saudara dalam hati saudara rindu pemulihan daripada Tuhan, mari saudara angkat tangan kanan saudara. Roh Kudus rindu melawat kita, saudara-saudara. Saya merasakan, saudara-saudara, bahwa ada hati yang sungguh rindu kepada Tuhan. Mari ungkapkan rasa rindumu kepada Tuhan dan angkatlah tangan kananmu, saudara-saudaraku. Saudara, saya pun merasakan, saudara-saudara, bahwa Anda mau menyatakan kecintaan saudara kepada Tuhan. Maka naikkanlah tangan kanan saudara. Haleluya. Saudara-saudara terkasih,
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi dalam hari. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami diberkati. Kami telah meyakini kami kembali dari tempat ini membawa berkat Allah. Dan kami percaya ada mujizat yang kami terima seorang yang indah. Bapak, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah memberkati kami sore ini. Terus Engkau memberkati pelayanannya, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya Tuhan. Termasuk Engkau pakai yang lebih dahsyat lagi Bapak, untuk terus menjadi berkat-Mu dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, otoritas Allah akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Berkati setiap tangan-tangan yang dapat memberi, kamu berkati juga yang tidak dapat memberi. Amin. Nah, kami percaya Tuhan, semua untuk kemuliaan. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sudah menerima urapan kuasa mujizat pemulihan dan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Ya, untuk sekalian menjalankan untuk